Anak-anak ibu yang di kelas 8, apa kabarnya? Semoga masih sehat dan semangat ya nak ya. Oke, sebelum kita masuk di pertemuan ke-7 mata pelajaran prakarya di hari Sabtu di tanggal 12 September ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, sambil dibuka bukunya di halaman 72 sudah dibuka buku prakaryanya. Kita masuk lanjutan dari materi kita. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Sudah. Sekarang kita di bagian C-nya masuk mengenai cara peralatan dan pembuatan alat komunikasi dengan alat sederhana, ya, peralatan dan bahan dalam pembuatan alat komunikasi. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK ya, dan cara pembuatannya, yaitu lanjutan materi kita dari minggu kemarin dari alat-alat komunikasi tradisional dan komunikasi modern. Oke, sambil dibuka bukunya di halaman 72 sampai 75 ya nak ya. Oke, yang pertama di sini bagian C-nya peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK. Ada pertama bor, perhatikan gambarnya bor itu bagaimana. Bor ini berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Kedua, ada gergaji. Gergaji ini adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. Tiga, peralatan yang digunakan ya nak, yaitu tang. Perhatikan tang ya, sudah kita kenal. Ini adalah alat yang digunakan untuk mencengkram dan memotong benda. Yang keempat, alat yang digunakan yaitu palu. Palu ini alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan pukulan pada benda. Yang kelima, alat yang digunakan adalah gunting. Gunting seng ya, gunting seng yaitu alat yang digunakan untuk memotong seng atau yang sejenisnya. Keenam, peralatan yang digunakan itu yaitu ketam ya nak. Ketam ini berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Di bagian kedua yang akan kita pelajari bagian D-nya yaitu perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Di sini ada perancangan pembuatan peralatan TIK yaitu alat komunikasi modern, yaitu membuat bel sederhana ya. Dengan bel ini dapat menghasilkan bunyi dengan bantuan arus DC. DC itu direct current ya nak ya, yaitu arus searah. Kita memanfaatkan arus yang searah. Dengan alat ini memerlukan baterai. Baterai itu sebagai sumber energi listriknya. Bahan yang digunakan ini dapat kita ambil dari lingkungan sekitar. Coba diperhatikan apa saja yang menjadi bahan dan alatnya. Oke. Di dalam pembuatan bel sederhana ada yang harus kita perhatikan. Ada 3 ya. Yang pertama kita lakukan perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga alat dan bahannya. Jadi kalau perencanaan ini yaitu kita lakukan pembuatan bel ini untuk otomatis berbunyi jika ditekan tombol on dan mati jika ditekan off. Dan yang kedua, perencanaan fisiknya ini dengan pembuatan bel berdasarkan bahan dari alat yang tersedia di lingkungan. Yang kedua, persiapannya. Persiapan pembuatan bel akan menggunakan motor listrik DC. DC itu tadi arus searah ya nak, mobil mainan. Motor listrik akan memutar lidinya. Dan yang ketiga, kita mempersiapkan alat dan bahannya. Alatnya sudah kita paparkan tadi, dan dengan bahannya ini motor listrik DC dengan tegangan 3 volt, saklar, tempat baterai, baterainya 1,5 volt sebanyak 2 buah, kayu, paku, tutup botol, karet, kabel, kaleng, dan lidi. Inilah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bel sederhana.
Harus kita lakukan. Jadi tahapan pembuatan bel ini, yang pertama kita mengukur kayunya terlebih dahulu. Yang kedua kita potong kayu yang diukur menggunakan gergaji. Yang ketiga tahapannya yang harus kita lakukan ya nak ya. Siapkan palu dan paku, yaitu untuk menggabungkan kayu yang sudah kita potong sehingga membentuk rangka yang akan kita lakukan, yaitu tempat pelekatan belnya. Yang keempat atau yang D, kita siapkan tutup botol ya. Ini bisa kita temukan tutup botol. Baru kita ratakan pinggirannya ini menggunakan martil ya nak ya. Baru setelah itu kita lubangi tengah tutupnya. Coba perhatikan di sini ada lubang tengah tutupnya dengan paku. Dan kita ingat lubangnya harus sesuai dengan ujung motor listrik yang akan kita gabungkan. Setelah tutup botol sudah kita ratakan, maka kita gunting dengan menggunakan gunting seng. Baru kita buat satu lubang lagi di ujung tutup botolnya. Itulah langkah yang kelima. Keenam, langkah yang harus kita lakukan, kita mengikat kaleng bekasnya dengan karet pada ujung kayu ketiga. Setelah itu kita ambil motor listrik DC-nya yang harus searah ya nak. Ini bisa kita beli di bagian alat elektronika. Ini gambar listrik DC-nya. Baru kita masukkan ujung motor listrik DC ke dalam lubang tutup botol yang sudah kita lubangi tadi. Bentuknya seperti baling-baling. Baru kita ambil lidi dan kita masukkan ke dalam tutup botol. Coba diperhatikan ya, ini motor listrik ya. Ini bisa kita beli dari toko peralatan alat elektronika ya nak ya. Di situ ada untuk membeli alat begini. Setelah itu kita ikat motor listrik DC-nya dengan karet pada rangka bel sederhana yang sudah kita bentuk di awal ya nak ya. Setelah itu kita sudah menyiapkan tempat untuk baterainya. Dan baterainya kita pasang sesuai kutub positif negatifnya. Kalau pemasangannya jangan positif ke positif, tetapi positif ke negatif. Seperti penyusunan baterai pada senter, itu lebih mudah kita pahami ya nak ya. Lalu kita ikat untuk tempat baterainya tadi pada rangka bel dengan karet ya nak. Dan plastik yang tidak mudah lepas ya. Terakhir itu kita ikat pada rangka bel dengan karet dan plastik agar tidak mudah lepas. Setelah itu kita sambungkan ke satu kabel dari baterai ke saklar ya. Saklar itu alat pemutus dan penyambung hubungan arus listrik. Kabel yang satunya ke motor listrik, ke DC ya. Baru kita ambil satu kabelnya tambahan untuk menghubungkan ke motor listriknya dengan saklar. Coba diperhatikan ini susunannya. Dan saklarnya yang begini bisa kita rangkai. Kita hanya beli saklarnya, kita pasangkan bagian kabelnya ya. Satu ke motor listrik DC, satu lagi ke kabelnya itu menghubungkan listrik DC dengan saklar. Coba diperhatikan ya nak ya. Langkah yang terakhir, pembuatan bel sederhananya sudah selesai. Inilah contoh rangka yang bel sederhananya. Dan kita sudah bisa gunakan dengan tekan bel on atau off-nya. On-nya untuk menghidupkan bunyinya, off-nya untuk mematikan suaranya ya atau bunyinya. Nah, jadi inilah salah satu tahapan pembuatan alat komunikasi modern, yaitu membuat bel sederhana. Oke, coba perhatikan tugas prakteknya ya nak ya. Terima kasih.
setelah kalian memperhatikan materinya dan memperhatikan video prakteknya, sekarang tugasnya coba buat salah satu alat komunikasi dari bahan dan alatnya bebas. Ngerti ya nak ya? Kondisikan sesuai dengan yang ada di rumah. Bisa dari limbah, rumah, tangga. Buat salah satu, baik dari alat komunikasi tradisional maupun alat komunikasi modern. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Semoga masih tetap semangat, tetap sehat dalam pembelajarannya di rumah ya nak ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai jumpa di pertemuan prakarya selanjutnya. Tetap sehat, salam sehat buat kita dan jaga kesehatannya di rumah. Selamat pagi.